إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah yang dikarang oleh Syekh Sa'id ibn Ali ibn Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita masih membahas bab yang keempat, yaitu asbabul bid'ah, sebab-sebab tersebarnya kebid'ahan. Dan sudah kita bahas yang pertama adalah al-jahl, yaitu kebodohan di dalam agama, ketidaktahuan. Yang kedua, sebab kebid'ahan adalah ittiba'ul hawa, mengekor kepada hawa nafsu, menuruti hawa nafsu. Yang ketiga adalah at-ta'alluq bisyubuhat, ketergantungan atau terkena syubhat. Yang keempat, al-i'timad 'alal aqlil mujarrad, bersandar hanya berlandaskan dengan akal semata, bukan dengan dalil. Yang keempat, di antara sebab bid'ah adalah at-taqlid wa ta'assub, sikap fanatik atau taklid secara membabi buta. Kemudian yang keenam adalah mukhalatatu ahli syarri wa mujalasatuhum, berbaur, duduk dengan orang-orang yang memiliki keburukan alias duduk bersama ahli bid'ah. Yang ketujuh, sukutul ulama wa katmul ilm. Di antara sebab tersebarnya bid'ah, tersyiarnya bid'ah adalah diamnya orang-orang yang memiliki ilmu dan disembunyikannya ilmu tersebut. Dan yang kedelapan, yang terakhir kemarin kita bahas adalah at-tasyabbuh bil kuffar. Sebab munculnya bid'ah adalah tasyabbuh, meniru-niru atau mengekor kepada orang-orang kafir. Dan kita masuk yang kesembilan, sebab munculnya kebid'ahan adalah al-i'timad 'alal ahaditsidh dha'ifah wal mawdu'ah, bersandar pada hadis-hadis yang dhaif atau hadis-hadis yang palsu. Kata beliau, ini minal asbabil lati tuaddi ilal bid'ah wa intisyariha. Bersandar pada hadis lemah atau hadis palsu itu termasuk di antara sebab yang bisa mengantarkan seseorang kepada kebid'ahan, bisa menjadikan seseorang jatuh kepada kebid'ahan, atau ini bisa juga menjadi sebab tersyiarnya bid'ah, tersebarnya bid'ah di kalangan kaum muslimin. Fa inna katsiran min ahlil bid'ah i'tamadu 'alal ahaditsil wahiyatid dha'ifah. Karena banyak di antara kalangan ahlil bid'ah, mereka bersandar pada hadis-hadis yang lemah. Mereka membangun keyakinan, membangun akidah bukan di atas dalil yang sahih, namun di atas hadis-hadis yang palsu atau yang lemah. Bahkan sebagiannya lucu. Mereka ini di antara kalangan ahlil bid'ah, terutama kalangan Mu'tazilah, Asy'ariyah dan yang mengikuti mereka. Mereka mengatakan adalah mereka di antara keyakinan mereka tidak berdalil dengan hadis ahad dalam masalah akidah. Ya, di antara keyakinan mereka, kalau dalam masalah akidah itu harus hadis yang apa? Kalau lawannya ahad bukan sahih, mutawatir. Ya, kalau dalam masalah akidah harus hadis yang mutawatir. Tapi kalau dalam masalah fikih, itu boleh.
Baik itu ahad, apalagi mutawatir boleh. Kenapa demikian? Karena mereka ahlul bid'ah, di antara kalangan orang-orang mutakallimun, ahlul kalam, mereka membatasi perkara akidah itu hanya pada perkara yang yakin, hanya pada perkara-perkara yang diyakini pasti keyakinannya. Sedangkan ahlu sunnah tidak. Akidah itu bisa dari perkara yang yakin dan juga perkara yang ghalabatud dhon, dugaan kuat. Ya, dugaan kuat itu juga masuk bagian daripada akidah. Adapun ahlul bid'ah enggak. Suatu akidah itu harus berlandaskan apa yang diyakini kesahihannya, diyakini kepastiannya. Makanya kalau hadis ahad, kata mereka itu hanya menimbulkan dugaan. Ya, sedangkan akidah nggak boleh dugaan-dugaan itu. Harus sesuatu yang yakin. Makanya kita hanya mengambil, kata mereka, kita hanya mengambil akidah dari hadis yang mutawatir. Kalau dalam masalah fikih, iya boleh. Mengambil hadis dari ahad itu boleh. Kalau masih bingung, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan lebih dari 10 periwayat atau lebih. Sedangkan hadis ahad itu kurang dari 10 periwayat. Ya, apalagi 1 periwayat saja. Nah, itu kata mereka ahadnya itu sangat parah. Ya, ahad itu diambil dari kata-kata ahad. Ahad artinya berapa? 1. Kalau satunya banyak, maka berarti ahad. 1. Satunya banyak. Ya, seperti misalnya hadis tentang ya innamal a'malu binniyat. Itu hanya diriwayatkan oleh 1 orang sahabat saja. Siapa? Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi di antara bantahan para ulama tentang ditolaknya hadis ahad adalah bahwa Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman sama siapa? Mu'ad diutus ke negeri Yaman untuk berdakwah sama siapa Mu'ad? Sendirian, 1 orang. Nabi SAW mengatakan, ya Mu'ad, innaka satati qauman ahla kitab. Wahai Mu'ad, sesungguhnya kau akan berdakwah kepada orang-orang ahlul kitab. Faltakun awal ma tad'uhum ilaihi syahada an la ilaha illallah. Jadikanlah dakwah pertamamu adalah ajakan kepada la ilaha illallah. Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal seorang diri, menyampaikan agama Allah, menyampaikan Al-Quran dan sabda-sabda Nabi SAW. Ini menunjukkan hadis ahad itu diterima. Kemudian juga firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik membawa berita, maka cross check. Allah menyebutkan 1. In ja'akum fasikun, apabila datang seorang fasik, maka mafhum mukhalafah. Apa mafhum mukhalafah? Pemahaman cermin. Apabila orang fasik harus tabayun, 1 orang fasik bawa berita tabayun, maka berarti kebalikannya 1 orang yang jujur terpercaya ketika membawakan kabar perlu tabayun? Tidak. Dan para sahabat yang membawa kabar Nabi SAW semuanya terpercaya. Ya, semuanya udul, ya, kredibel dalam menyampaikan berita. Demikian juga pemahaman kalian, kita katakan kepada mereka, pemahaman kalian yang mengatakan bahwa kalau akidah harus hadis ahad, tapi kalau fikih ibadah boleh. Kalau akidah harus mutawatir, nggak boleh ahad. Kata mereka kan gitu. Tapi kalau fikih ibadah itu boleh yang ahad. Maka dijawab oleh para ulama, pemahaman kalian ini tanaqud, bertolak belakang, bertentangan. Kenapa demikian? Karena tidaklah ada hadis yang berbicara tentang fikih kecuali pasti ada kandungan akidah di dalamnya. Contoh misalnya tentang keutamaan salat sunnah fajar 2 rakaat sebelum subuh. Nabi mengatakan raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha.
Sesungguhnya 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Taib. Hadis ini secara umum berbicara tentang apa? Akidah atau fikih? Tentang ibadah? Fikih, tentang anjuran melaksanakan sholat sunnah fajar. Tapi lihat, kandungan hadis ini ada akidah di dalamnya, yaitu akidah iman kepada hari akhir. Karena Nabi mengatakan 2 rakaat sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya apa yang lebih baik? Pahala, dari sisi pahala. Maka kalau menurut pemahaman kalian, harusnya hadis itu juga ditolak. Karena semua hadis tentang fikih pasti ada kandungan akidah di dalamnya. Mudeng jamaah. Ya. Kemudian juga kata para ulama, di antara bantahan kepada mereka yang mengatakan kalau akidah itu harus mutawatir, kalau masalah fikih itu harus berlandaskan hadis ahad. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwa pemahaman kalian ini bertolak belakang. Ya, apa yang kalian pahami dari hal tersebut itu sangat bertolak belakang. Disebabkan karena hadis-hadis yang atau perawi-perawi yang meriwayatkan fikih itu juga yang meriwayatkan akidah. Emang beda orang jamaah? Paham nggak jamaah? Yang meriwayatkan hadis-hadis, sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis tentang fikih, sama nggak dengan yang meriwayatkan tentang akidah? Sama ya, dia juga sahabatnya muter itu tok. Apalagi kalau yang banyak meriwayatkan hadis. Kalau nggak Abu Hurairah, ya Abdullah bin Abbas, atau nggak Aisyah, atau nggak Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar. Ini yang berbicara tentang fikih ya itu aja. Abu Hurairah. Yang berbicara tentang akidah juga demikian. Maka kok aneh kalau Abu Hurairah berbicara tentang akidah tentang fikih kalian terima, tapi kalau Abu Hurairah berbicara tentang akidah kalian tidak menerimanya, kalian tolak. Ya, ini namanya tanaqud, bertolak belakang. Ya. Nah, anehnya mereka itu saking ketatnya, ya, tapi ketat yang bahlul ini. Sampai hadis ahad, akidah nggak boleh hadis ahad. Sok ketat, ya, sok kenceng. Tapi ternyata hadis maudhu, hadis palsu, diembat sama mereka. Ya, ini lucu. Ya, hadis ahad meskipun sahih nggak bisa dijadikan akidah. Ya, tapi ternyata hadis palsu, hadis dhaif dengan dhaif yang parah mereka jadikan sebagai landasan akidah. Ya, ini diantaranya orang-orang Asy'ariyah yang terpengaruh dengan ilmu kalam. Ya, mereka menolak hadis ahad, tapi hadis palsu seperti yang populer di kalangan mereka, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu al-aflak. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta, kata Allah. Ini hadis tentang apa ini? Hah? Nur Muhammad. Ya, populer nggak di kalangan mereka? Sering dengar nih. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, kalau bukan karenamu wahai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta ini, kata Allah. Dan ternyata setelah diteliti adanya di dalam riwayat-riwayat Syiah. Ya, ini potongan hadis ini ada lanjutannya yang lebih bahlul lagi, lebih ngawur lagi. Ini hadis ini ada dalam riwayat-riwayat Syiah. Disebutkan, ya Ahmad, laulaka ma khalaqtul aflak. Wahai Ahmad, Muhammad, andaikan bukan karena engkau, aku tidak akan menciptakan alam semesta. Walaula Ali ma khalaqtuka. Ini lanjutannya ini. Andaikan bukan karena Ali, aku tidak akan menciptakan engkau wahai Muhammad. Walaula Fatimah ma khalaqtukuma. Andai kata bukan karena Fatimah, aku enggak menciptakan kalian berdua. Siapa kalian berdua di sini? Nabi sama Ali bin Abi Thalib. Itu lanjutannya. Ya. Ini hadis yang dusta atas nama, bukan atas nama Nabi lagi, tapi ini kata mereka hadis apa? Siapa yang berbicara di sini maksudnya? Hadis qudsi ini. Berarti siapa yang berbicara? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan atas nama Nabi saja, tapi atas nama Allah Azza wa Jalla. Ini diambil sama mereka, dijadikan sebagai akidah tentang Nur Muhammad. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang Rafidhah. Kemudian kata beliau, wal makdzubah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ahli bid'ah mereka bersandar pada hadis yang dhaif atau hadis yang palsu atas nama Nabi, baik dalam akidah
ataupun dalam ibadah. Ya, kalau dalam ibadah seperti misalnya disebutkan katanya Nabi SAW mengatakan, man marra 'alal maqabir faqara'a qul huwallahu ahad 11 marrah wa thumma wahaba ajrahu lil amwat u'tiya minal ajri bi'adadin minal amwat atau bi'adadil amwat. Disebutkan bahwa barang siapa yang lewat kuburan kemudian dia membaca qul huwallahu ahad 11 kali dan dia niatkan pahalanya untuk orang-orang yang ada di kuburan itu, maka dia diberi pahala sesuai dengan jumlah orang yang dikubur di pekuburan tersebut. Ini hadis maudhu, bukan dhaif. Maudhu, jangan diamalkan. Ya. Demikian juga kata para ulama tentang fadhail surah Yasin. Keutamaan surat Yasin. Semua hadis yang berbicara tentang keutamaan surat Yasin tidak ada yang sahih dari Nabi SAW. Seperti misalnya dikatakan, inna likulli syai'in qalban. Sesungguhnya segala sesuatu itu ada jantungnya. Wa qalbul Qur'an Yasin. Dan jantungnya Al-Quran adalah Yasin. Jantungnya Al-Quran adalah Yasin katanya. Man qara'aha, barang siapa yang membaca surat Yasin ini, atau dalam riwayat yang lain, man qara'a surah Yasin fi lailah asbaha maghfuran lahu. Barang siapa yang membaca surat Yasin di malam hari, maka di pagi harinya semua dosanya diampuni. Ya, ini semuanya adalah keutamaan surat Yasin. Tidak ada satupun yang sahih dari Nabi SAW, semuanya dhaif. Tapi dijadikan landasan, dijadikan sandaran untuk beramal. Ya, tapi kalau disebutkan tentang hadis ahad, kenceng, kita enggak mau nerima hadis ahad dalam masalah akidah. Tapi ini tanaqud, kontradiksi mereka. Wallati la yakbaluha ahlu sina'atil hadits fil bina'i 'alaiha wa raddul ahadits as-sahihah allati tukhalif ma hum 'alaihi minal bid'ah. Nah, kalau sudah mereka mengambil hadis-hadis dhaif, mengambil hadis-hadis palsu, maka otomatis yang sahih diapakan? Ditolak sama mereka. Ditolak dengan akalnya, atau ditolak dengan ditakwil-takwil sama mereka. Fawaqa'u bidzalika fil mahalik wal atab wal khasara wala haula wala quwata illa billah. Maka gara-gara hal ini mereka terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah yang membinasakan mereka, menghancurkan mereka, membuat mereka rugi. Itu yang berkaitan dengan hadis dhaif. Kata para ulama, fis sahih ghunyatun 'anid dhaif. Ini kaidah dari para ulama. Pada hadis-hadis yang sahih itu sudah ada kecukupan daripada hadis-hadis yang dhaif. Artinya cukup mengamalkan hadis sahih, tidak usah mengamalkan hadis-hadis yang dhaif atau apalagi maudhu, palsu. Kita lanjutkan asyiran yang ke-10. Al-ghulu a'dhamu asbab intisyaril bid'ah. Sebab kebid'ahan yang ke-10 adalah al-ghulu, sikap ekstrim, berlebih-lebihan, melampaui batas dalam agama. Wa dhuhuruha wa huwa sababu syirkil bashar. Bahkan bukan cuma bid'ah, ghulu ini adalah sebab munculnya kesyirikan pada umat manusia. Li'anna an-nasa ba'da Adam alaihi salatu wassalam kanu 'ala tauhid asyrata qurun. Karena Adam atau manusia, umat manusia, sejak diciptakannya Adam sampai diutusnya Nabi Nuh alaihi salam sekitar 10 kurun. Ya, kurun ini bisa dua maknanya. Kata Abdullah bin Abbas, innan nasa ma baina Adam ila Nuh asyra kurun. Jarak antara Adam dengan Nabi Nuh itu 10 kurun. Wa kanu 'ala tauhid, dan mereka semuanya berada di atas tauhid. Manusia-manusia ini 10 kurun, mereka semua berada di atas tauhid. Kurun maknanya yang pertama adalah abad. Berarti kalau satu kurun, satu korn
berapa tahun? 100 tahun. Berarti kalau 10 kurun 1000 tahun. Makna yang kedua, qarn atau kurun maknanya adalah generasi. Ya, satu generasi. Berarti kalau kita tahu orang-orang di zaman Nabi Nuh alaihissalam umurnya itu panjang-panjang jemaah. Nabi Nuh saja dakwah berapa tahun? 950 tahun. Itu dakwanya tok, bukan umurnya itu. Ya, dakwanya tok 950 tahun. Ya, ambil kesimpulan satu generasi 1000 tahun. Satu qarn itu 1000 tahun. Berarti kalau 10.000 tahun. Ala kulli hal, yang penting mulai Adam sampai Nabi Nuh kanu ala tauhid. Mereka semuanya berada di atas at-tauhid. Ada dosa-dosa, ya pembunuhan, ya dosa-dosa ada. Seperti pembunuhan yang dilakukan oleh dua anak Adam. Watlu alaihim naba abanai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak. Ada pembunuhan. Ya, akan tetapi kesyirikan tidak ada di zaman tersebut. Baru ketika sebelum diutusnya Nabi Nuh, zaman ketika akan diutusnya Nabi Nuh, terjadi kesyirikan di situ. Nah, dari sini kata para ulama, perbedaan antara nabi dan rasul itu dari sini. Perbedaan antara nabi dan rasul di sini. Nabi alladzi ursila ila qaumin muwafiqin. Nabi adalah seseorang yang diutus kepada kaum yang sudah setuju dengan nabi tersebut. Sudah sepakat dengan nabi tersebut. Sedangkan rasul ursila ila qaumin mukhalifin. Adapun rasul itu diutus kepada kaum yang menentang. Ya, ini perbedaan nabi dan rasul yang sahih. Adapun ta'rif atau perbedaan yang disebutkan oleh para ulama, kalau nabi adalah yang diberi wahyu walam yu'mar bitabligh, tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan rasul diberi wahyu tapi diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta'rif yang atau perbedaan yang keliru. Kenapa demikian? Karena nabi juga diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Ya, nabi juga diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, bukan cuma rasul. Nabi juga diperintahkan. Ya, alasannya adalah orang-orang yang berilmu, ya orang-orang yang berilmu saja, meskipun dia bukan nabi, seorang yang punya ilmu disuruh untuk menyampaikan ilmunya. Nabi mengatakan ballighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Ini bukan nabi. Orang biasa disuruh untuk menyampaikan wahyu Allah, apalagi yang dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalil yang kedua, ya perbedaan kenapa dikatakan kalau nabi itu definisi nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu, ini definisi yang salah. Karena kata para ulama, nabi juga memiliki pengikut. Maka berarti tidaklah nabi itu memiliki pengikut kecuali dia berdakwah, menyampaikan wahyu. Sebagaimana Nabi SAW menceritakan ketika di padang mahsyar nanti, ra'aitun nabi wa ma'ahur rahtu. Aku melihat ada seorang nabi di padang mahsyar itu dan bersamanya ada beberapa orang pengikut. Wa ra'aitun nabi wa ma'ahu rajulun aw rajulan. Dan aku melihat seorang nabi, dia cuman punya pengikut satu atau dua. Wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahad. Dan aku melihat seorang nabi yang tidak punya pengikut sama sekali. Maka berarti nabi juga menyampaikan. Ya. Kemudian baru ketika terjadi kesyirikan, insya Allah kisahnya sudah masyhur, antum sudah ketahui. Gara-gara apa terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh? 5 orang wali, Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna Wadda wa la Suwa'a wa la Yaghutha wa Ya'uqa wa Nasra. Ya, kata Abdullah bin Abbas, haula asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. 5 orang ini adalah 5 orang soleh di zaman Nabi Nuh. Yang kemudian kaumnya Nabi Nuh ghulu, berlebih-lebihan kepada 5 orang soleh ini. Wa ba'da dzalika ta'allaqan nasu bis salihin. Nah, setelah peristiwa kesyirikan pertama kali terjadi di zaman Nabi Nuh ini, manusia setelah itu senantiasa ghulu terhadap orang-orang soleh.
berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh. Wa ghalu fihim hatta abaduhum min dunillahi azza wajal. Sampai pada tingkatan mereka beribadah, menyerahkan ibadah kepada orang-orang soleh tersebut selain Allah. Fa arsalallahu ta'ala Nuhan sallallahu alaihi wasallam yad'u ila tauhid. Maka Allah mengutus Nabi Nuh mengajak mereka kepada tauhid. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Nuh mengajak u'budullah, sembahlah Allah. Kalian enggak punya sesembahan lain selain Allah. Thumma tataba'ar rusul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian setelah Nabi Nuh diutus rasul-rasul yang banyak. Semua dakwah mereka satu, mengajak manusia kepada tauhid, menyembah hanya kepada Allah azza wa jalla. Ya, dan dakwah mereka sama jamaah. Para nabi dan rasul ini dakwah mereka sama. Kalau Anda lihat Allah mengisahkan para nabi dan rasul, beberapa nabi dan rasul yang Allah kisahkan secara berurutan, seperti dalam surat Al-A'raf. Allah sebutkan tentang kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib disebutkan secara berurutan. Dan uniknya semua dakwah nabi-nabi yang Allah sebutkan itu ucapannya sama kepada kaumnya. Ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Podo plek. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Kalian enggak punya sesembahan lain selain Allah. Padahal problematika dakwah atau problematika yang dihadapi sama nabi-nabi itu berbeda-beda. Nabi Soleh, Nabi Hud, problematikanya itu adalah problem masalah sosial, masalah akhlak, di mana kaum Ad dan kaum Tsamud mereka merasa sombong di atas muka bumi ini. Mereka merasa bahwa merekalah yang paling kuat di muka bumi ini. Kemudian Nabi Lut alaihi salam, problemnya kepada kaumnya masalah apa? Masalah rumah tangga. Di mana Nabi Lut alaihi salam mendapati kaumnya menyukai sesama jenis. Nabi Syuaib, Nabi Syuaib problemnya kepada kaumnya masalah apa? Wa auful kaila wal mizana bil qist. Masalah ekonomi, ya kan? Masalah ekonomi. Tapi kata para ulama, diantaranya Syekh Abdul Malik Ramadhani dalam Sittu Duror, beliau mengatakan mahma ikhtalafat al-mushkilah, meskipun problem para nabi dan rasul berbeda-beda, namun mereka fokus dakwahnya tetap tauhid. Tidak memalingkan mereka kepada perkara-perkara yang lain. Ya, tidak sebagaimana kita dapati sebagian dai di zaman sekarang memalingkan fokus dakwah dari tauhid ke perkara-perkara yang lain. Fokusnya masalah politik, fokusnya masalah akhlak, fokusnya masalah rumah tangga, fokusnya masalah ekonomi. Masalah tauhid dikesampingkan kata mereka. Ya, ini lagi rame LGBT. Ya, sudahlah, nggak usah tauhid terus. Nggak ada hubungannya kata mereka, tauhid sama LGBT tidak ada hubungannya. Kata siapa nggak ada hubungannya? Nabi Lut alaihi salam dakwahnya tetap apa? Tauhid. Ini kita lagi menghadapi LGBT, kita lagi menghadapi komunis, kita lagi menghadapi terus seperti itu. Dakwah tauhid ditinggalkan sama mereka. Ya, ini diantara kekeliruan manhaj dalam berdakwah, memalingkan fokus dakwah dari tauhid kepada perkara-perkara yang lain selain tauhid. Baik. Kata beliau, wal ghulu yakunu fil ashkhas kataqdisil a'immah wal auliya. Sikap hulu, berlebih-lebihan, itu bisa terjadi pada person-person tertentu. Seperti mengkultuskan para imam-imam atau para wali-wali. Wa raf'uhum fawqa manazilihim, menaikkan derajat mereka di atas sewajarnya, di atas derajat wajarnya. Ya, kita dapati sebagian orang mengkultuskan orang-orang soleh, diangkat kedudukannya bahkan sampai setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yasilu dzalika fin nihaya ila ibadatihim. Sampai pada ujungnya orang-orang yang hulu kepada orang-orang soleh ini, mereka sampai pada titik beribadah kepada orang soleh tersebut.
Wa yakunul ghuluwu fid din wa dzalika biziyadah ala ma syara'ahu Allah. Berlebih-lebihan dalam beragama itu bisa dalam menambah-nambahi apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, menambah-nambahi apa yang disyariatkan Allah Azza wa Jalla. Itu sudah dikatakan ghulu dalam beragama. Au at-tasyaddud wa takfir bi ghairi haq. Termasuk juga ghulu adalah sikap ekstrim, tasyaddud, terlalu kencang, terlalu keras. Seperti orang-orang Khawarij. Ya, sikapnya orang-orang Khawarij ini, mereka saking hati-hatinya sama perkara agama sampai mereka ini kencangnya itu luar biasa. Ya, sebagaimana seorang wanita yang bernama Mu'adzah bintu Abdillah. Dia bukan Khawarij sih. Mu'adzah ini bukan Khawarij. Dia pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, ya Aisyah, ma balun niswa taqdis shaum wala taqdis shalah. Wahai Aisyah, kenapa ya perempuan itu kalau haid dia disuruh untuk mengqadha puasa, sedangkan dia tidak diperintahkan untuk mengqadha salatnya. Iya. Padahal kalau dipikir secara akal, puasa sama salat ini lebih wajib mana? Lebih tinggi salat. Harusnya kalau puasa diqadha, maka salat lebih harus diqadha lagi ketika wanita haid atau nifas. Aisyah yang mendengar pertanyaan seperti ini langsung terbetik, ini modelnya, ini pemikirannya seperti orang-orang Khawarij. Karenanya Aisyah mengatakan, aharuriyatun anti, apakah kau termasuk golongannya orang-orang Haruriyah? Haruriyah ini nisbah kepada Harura, base campnya Khawarij ketika itu di zaman Ali bin Abi Thalib. Otomatis Aisyah langsung tergambarkan, ini kayak pola pikirnya orang-orang Khawarij. Ya, agama ini jadi ekstrim, sama seperti Khawarij di zaman sekarang juga demikian. Ya, sebagaimana kita lihat ya ISIS atau Al-Qaeda, ya, mereka dalam perkara-perkara yang besar yang menyimpang dari jalan sunnah, mereka bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin, membunuh kaum muslimin tanpa hak. Mereka bermudah-mudahan dalam masalah itu. Tapi dalam masalah-masalah yang sepele, mereka terlalu ketat. Sampai pernah disebutkan kisah ya, orang-orang ISIS, ya Al-Qaeda biasanya kan kalau mau membunuh di syuting kan ya. Ya, di syuting sama mereka, ya direkam sama mereka pembunuhan itu. Ketika membunuh, mereka memegang rambutnya perempuan yang mereka bunuh itu. Ya, rambutnya kan dipegang kan, sebelum memenggal kepalanya itu rambutnya dipegang. Ya. Yang mereka khawatirkan, ya Allah, apa hukumnya megang rambutnya perempuan ini? Itu yang mereka takutkan. Padahal yang lebih besar apa? Bunuhnya ini dilupakan, sampai urusan rambut dipikiri sama mereka. Dosa gede iki, nyekel rambutnya harim iki. Iya, ininya nggak mandek dia. Beliau orangnya ini membunuh nggak mandek. Ya, ini pola pikirnya orang-orang Khawarij seperti itu. Dari zaman dulu sampai sekarang. Makanya Aisyah mengatakan, apakah kau termasuk orang-orang Khawarij? Tapi perempuan ini mengatakan, la, lastu haruriyah, walakinni as'al. Bukan, aku bukan orang Khawarij. Aku cuma tanya. Maka kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dzalika asabna fi ahdi Nabi SAW. Kita di zaman Nabi, para wanita, kata Aisyah, kita juga haid. Kita sudah haid di zaman Nabi. Ada wanita-wanita yang haid, ada wanita-wanita yang nifas. Fanu'mar biqadha'is shaum wala nu'mar biqadha'is shalah. Nabi memerintahkan kita untuk mengqadha puasa, dan Nabi tidak memerintahkan kita untuk mengqadha salat. Artinya ya sudah, ini ajarannya Nabi SAW. Nggak usah dibentur-benturkan dengan akal, kok gini ya, harusnya gini. Loh kok gini ya, kan harusnya gini. Enggak. Ya, apa yang disampaikan Nabi SAW. Wa takfir bi ghairi haq. Mengkafirkan tanpa hak. Nah, ini juga termasuk diantara bentuk ghulu, berlebih-lebihan. Ana tanya sama antum, LGBT, perbuatan kafir, pelakunya murtad, keluar dari Islam atau enggak? Hah? Ragu-ragu gitu.
Tidak. Nah, akan tetapi bedakan, kata Syekh Abdul Aziz Ar-Ru'ais, bedakan antara orang yang melakukan perbuatan LGBT dengan orang yang menikah dengan pernikahan LGBT. Kalau dia melakukan perbuatan LGBT, ini kabair, dosa besar. Bahkan sepakat para ulama, atau ada khilaf di situ, tapi yang rajih, yuktal walau tabah, dia dibunuh meskipun sudah bertobat. Tapi yang membunuh siapa? Penguasa. Dibunuh meskipun sudah bertobat, pelaku LGBT. Berbeda dengan yang menikah. Ada rejal menikahi laki-laki, atau harim menikah dengan harim. Ini kata para ulama kafir. Kenapa kok gitu? Kenapa yang pertama tidak kafir, kok yang kedua kafir? Sama, dua-duanya nggak normal. Bismillah. Kenapa jamaah? Kalau menikahi berarti ada unsur apa? Iya, ada akad mesti. Ada unsur apa berarti? Melegalkan, menghalalkan. Menghalalkan apa yang diharamkan Allah berarti kafir. Ya, maka dibedakan kata para ulama, pelaku LGBT biasa ini kabirah, tapi nggak sampai taraf kekafiran. Dia meyakini itu adalah perbuatan yang haram. Ya, akan tetapi kalau dia menikah itu berarti dia menghalalkan, maka sepakat para ulama mengkafirkannya. Taib, orang-orang Khawarij mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini ghulu. Ya, mengkafirkan pelaku dosa besar. Pezina kafir, pembunuh kafir, pencuri kafir, peminum khamr kafir, ya, judi kafir, riba kafir kata mereka. Ya, bahkan Khawarij ada juga yang mengkafirkan shaghair, dosa-dosa kecil. Nah, ini termasuk ghulu. Wal ghulu fil haqiqah huwa mujawazatul had fil i'tiqad wal a'mal. Ghulu hakikatnya itu adalah melampaui batas, baik dalam perkara akidah atau dalam perkara-perkara amal ibadah. Agama ini ada batasannya. Ya, baik dalam perkara akidah ada batasannya. Kita misalnya dalam perkara asma was sifat, ya batasannya kita mengimani asma was sifat itu hanya sebatas maknanya kita imani. Adapun kalau kaifiyahnya juga kita sebutkan, kaifiyahnya juga kita tentukan, ini berarti ghulu. Karena itu sudah di luar batas. Paham nggak maksudnya jamaah? Ya, kan asma sifat Allah Subhanahu wa taala kita tetapkan maknanya secara hakiki. Allah memiliki tangan, kita tetapkan itu tangan secara hakiki. Allah memiliki wajah, kita tetapkan itu wajah secara hakiki. Allah memiliki kedua mata, kita tetapkan Allah memiliki kedua mata secara hakiki. Namun bagaimananya tidak diketahui. Barang siapa yang menentukan hal tersebut dengan dia mengatakan kedua tangan Allah itu begini, dia sebutkan kaifiyahnya. Wajah Allah itu begini kaifiyahnya. Ya, Allah di atas itu begini. Dan seterusnya dari sifat-sifat Allah, maka berarti dia ghulu. Karena batasan kita hanya mengimani maknanya saja. Adapun kaifiyahnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam perkara amal. Dalam perkara-perkara ibadah ada batasan-batasannya. Wa dzalika bi ayyuzada fi hamdi syai' au yuzada fi dhammihi ala ma yastahiq. Ghulu itu juga bisa menambahkan pujian kepada sesuatu. Sesuatu itu terpuji, tapi pujiannya itu dilebay-lebaykan, dilebih-lebihkan. Itu juga ghulu. Ya. Para ulama itu terpuji. Ya, tapi jangan dilebih-lebihkan pujiannya ini. Sampai dijadikan sebagai dalil. Yang menyelisihinya berarti dia sesat. Yang mengikutinya berarti dia di atas kebenaran. Ya, tidak ditimbang dengan dalil. Ini ghulu. Terlalu berlebih-lebihan dalam memuji. Atau berlebih-lebihan dalam mencaci sesuatu yang jelek. Sesuatu itu memang jelek, tapi ya sudah, jangan berlebih-lebihan dalam menjelekkannya.
koruptor, ya pencuri, pezina, LGBT, itu buruk. Ya, itu semuanya adalah keburukan. Cuman jangan dilebih-lebihkan keburukannya. Diapakan kalau dilebih-lebihkan ini? Dikafirkan. Ya, kecuali kalau ada unsur menghalalkan. Ya. Nah, kita lihat sebagian orang ketika menyikapi pelaku-pelaku dosa, pelaku-pelaku maksiat, berlebihan dia. Adapun sama pelaku kesyirikan, pelaku kebid'ahan, nggak segitunya. Padahal harusnya pelaku kesyirikan ini lebih buruk daripada pelaku kemaksiatan. Ya, anak tanya sama antum jamaah, pezina, seorang yang berzina, bahkan ya dia berzina sehari 10 kali. Ya, dia berzina sehari 10 kali dan itu dia lakukan tiap hari. Dengan seorang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta-minta kepada penghuni kubur, ya, berdoa kepada orang-orang yang telah mati. Di antara dua hal ini, mana yang lebih parah? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita memandang pelaku zina ini menjijikkan, pelaku LGBT ini menjijikkan, iya. Jijiki memang, gilani bahasa kita. Pelaku kesyirikan luweng gilani jamaah. Iya, luweng gilani, luweng jijiki pelaku kesyirikan ini. Tapi sebagian orang ngelihat pelaku kesyirikan, dilihat sama dia dari segi fisiknya. Oh, ini pakaian putih-putih ini, wali ini, punya karomah. Diambil berkahnya, dicium tangannya, bekas minumnya diminum sama dia. Ya. Padahal ini meskipun pakaiannya putih-putih, cekelane tasbih, lebih gilani daripada pelaku LGBT, karena dia kerjaannya syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Itu mindset orang yang ini bukan berarti kita membela pelaku LGBT, enggak. Dua-duanya jelek, dua-duanya buruk. Tapi namanya keburukan ada tingkatannya, dan pelaku kesyirikan adalah keburukan yang paling tinggi. Inna syirka la dzulmun azim. Waqad hadzarallahu 'anil ghulu faqala 'azza wa jalla li ahlil kitab. Allah telah memperingatkan tentang masalah ghulu ini, berlebih-lebihan ini. Allah mengingatkan tentang ahlul kitab dalam surah An-Nisa ayat 171, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, jangan kalian ghulu terhadap agama kalian. Ya, Nabi Isa diangkat statusnya menjadi anak Allah. Ini ghulu. Baik, atau kalau orang Nasara, mereka ghulu terhadap Nabi Isa, yaitu dengan menuduh Nabi Isa sebagai anak zina. Dua-duanya sama-sama ghulu. Yang satu ghulu dalam memuji, yang satu ghulu dalam mencaci, merendahkan. Wa hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minal ghuluwi fid din. Fa'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan Nabi juga memperingatkan tentang ghulu ini dalam hadis dari Abdullah bin Abbas. Nabi mengatakan, iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hati kalian dengan ghulu dalam agama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Karena sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah ghulu, berlebih-lebihan dalam agama. Fadhara anna al-ghuluwa fid din min a'dhami asbabi syirki wal bid'ah wal ahwa. Maka dari sini nampak bahwa ghulu di dalam agama itu sebab munculnya syirik, sebab munculnya bid'ah, dan sebab munculnya hawa nafsu. Wali khataril ghulu fid din hadzara Nabi sallallahu alaihi wasallam anil itra faqala la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam fa innama ana abdu faqulu abdullah wa rasuluh. Dan karena bahayanya ghulu ini, Nabi mewanti-wanti agar jangan sampai dia dijadikan objek ghulu sama umatnya. Jangan sampai Nabi ini dilebih-lebihkan dari batasannya, dari kedudukannya. Nabi mengatakan, jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan kepada Isa bin Maryam. Fa innama ana abdu, aku adalah hamba Allah. Faqulu abdullah wa rasuluh, maka katakanlah aku hamba Allah sekaligus utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini pertengahan. Maksud Nabi mengatakan beliau itu hamba Allah adalah jangan seperti Nasara yang menyembah Nabi. Karena aku hamba, berarti kalau hamba ini
menyembah apa disembah? Menyembah. Ya, bukan disembah, tidak memiliki hak untuk disembah. Wa rasuluh, dan aku adalah rasul. Artinya meskipun aku ini hamba Allah, namun kedudukanku ini tidak seperti hamba-hamba Allah yang lain. Ya, aku adalah hamba Allah yang statusnya rasul, diberi wahyu oleh Allah Azza wa Jalla. Selain itu, Nabi manusia biasa seperti kita. Nabi juga butuh istirahat. Nabi juga sakit. Ya, Nabi juga punya nafsu. Ya, Nabi SAW juga lapar, juga haus. Nabi juga wafat, juga meninggal. Selebihnya sama seperti kita. Ya, tapi kalau ini dimutlakan, malah kurang ajar sama Nabi. Kan Nabi itu sama seperti kita. Makan, minum, sakit, Nabi juga mati. Jangan ditetek sampai sini. Tapi lanjutkan, wa rasuluh. Iya, Nabi memang manusia biasa seperti kita. Tapi beliau berbeda dari sisi beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi seorang rasul. Karena Allah mengatakan, kul innama ana basyarun mithlukum. Titik. Enggak. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Aku seperti kalian, manusia biasa. Hanya saja aku diberi wahyu. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kurang berapa menit? 9 menit. Pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan aqsamul bid'ah, pembagian bid'ah. Ini kalau ada orang yang membagi bid'ah menjadi bid'ah hasanah dan juga bid'ah dholalah. Ini kalau dengar ini, wah itu kalian bagi-bagi tauhid juga. Kita nggak boleh bagi tauhid, kalian bagi-bagi juga. Nah, ini pembagian tauhid ini bukan seperti pembagian tauhid pembagian bid'ah, bukan tauhid. Ya, pembagian bid'ah ini bukan seperti pembagian bid'ah antara bid'ah dholalah sama bid'ah hasanah. Tapi ini pembagian bid'ah dilihat dari sisi jenisnya, dilihat dari sisi sebab kemunculannya. Semuanya bid'ah yang dibagi-bagi ini itu semuanya masuk dalam lingkup apa? Bid'ah dholalah, bid'ah yang sesat semuanya. Ya, dibagi, diklasifikasikan hanya untuk memudahkan untuk mengklasifikasikan. Hukumnya sama semuanya, sesat, nggak boleh. Beda sama kalian ketika membagi bid'ah menjadi dholalah, menjadi hasanah, hukumnya berbeda. Yang satu dholalah nggak boleh, yang satu hasanah boleh. Enggak. Ini semua yang kita sebutkan ini semua dholalah. Tapi diklasifikasikan untuk memudahkan pemahaman dan untuk mereteli syubhatnya. Apa mereteli? Iya, untuk memperinci syubhatnya. Karena nanti terjadi syubhat di sini. Seorang yang nggak paham tentang hal tersebut terbawa dengan syubhat itu. Baik, kata beliau, bid'ah ya berdasarkan beberapa sisi itu terbagi. Sisi yang pertama, bid'ah itu terbagi antara bid'ah hakikiyah dengan bid'ah idhofiyah. Maksudnya bid'ah hakikiyah adalah bid'ah yang asli. Ya, bid'ah yang murni, pure. Sedangkan bid'ah idhofiyah itu bid'ah yang disandarkan. Nanti ada penjelasannya. Dan kita ringkas saja. Bid'ah hakikiyah adalah bid'ah yang tidak ada dalilnya sama sekali, kata beliau. La min kitab wala sunnah wala ijma' wala istidlalin mu'tabar inda ahlil ilm. Tidak ada dalil baik dari Al-Quran, sunnah atau ijma' kesepakatan para ulama, atau dari sisi pendalilan yang diakui sisi pendalilannya ini oleh para ulama. Jadi ada sesuatu dia nggak ada dalilnya secara tegas, tapi diambil sisi pendalilan dari suatu ayat. Contoh misalnya, kita wajib berpegang dengan metode para salaf. Ya, kita wajib berpegang dengan metode para salaf. Diambil dari firman Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka.
Itu dalilnya kita wajib berpegang dengan manhaj salaf. Kita kalau baca cuman ini tok, kita kadang bingung, tekon di dalile. Wajib berpegang dengan manhaj salaf, dalilnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Nyebutin salaf enggak di ayat itu? Tidak. Tapi kenapa dijadikan oleh para ulama sebagai dalil? Ini namanya wajhu istidlal, sisi pendalilan. Ya, sisi pendalilannya adalah yaitu kita minta ditunjukkan ke jalan yang lurus. Allah sebutkan jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Nikmat apa yang dimaksud? Nikmat iman. Dan ketika ayat ini turun, siapa yang mendapatkan nikmat ini? Para sahabat. Nah, baru di sini jelas sisi pendalilannya. Ya, baru di sini kelihatan sisi pendalilannya. Ya, makanya antum kalau baca Kitabut Tauhid misalnya. Dulu anak pertama kali baca Kitabut Tauhid itu dikasih hadiah nggak salah sama Ustadz Mizan hafizahullah. Waktu itu masih di Petukangan sana. Ya, Petukangan baru sana. Ininya apa? Tempat beliau asramanya di Petukangan situ. Kita waktu itu masih kelas 5, kelas 6 SD gitu. Suka main-main ke sana. Diberi kitab Tauhid ini terjemahan. Kita baca judulnya. Dari judul itu kemudian kita lihat pendalilan-pendalilannya, nggak nyambung. Kok bisa loh judul ini dalilnya ini? Dari mana? Kalau Anda cuma baca matan kitab Tauhid, ya, kalau cuma baca matan kitab Tauhid, Anda akan menyangka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membubuhkan dalil-dalil yang nggak nyambung dengan judulnya. Ya, membubuhkan dalil-dalil yang nggak nyambung dengan judulnya. Maka ketika baca syarah penjelasannya, ya, dan yang paling lumayan untuk orang-orang awam seperti kita, syarah Kitabut Tauhid punya siapa? Ya, Al-Qaulul Mufid, punyanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ketika kita baca syarahnya baru kita paham namanya wajhu istidlal, sisi pendalilannya. Ya, itu dijadikan dalil. Maka bid'ah yang hakikiyah tidak ada sisi pendalilannya sama sekali. Kurang 3 menit. Makanya disebut summiyat bid'ah li'annaha syai'un mukhtara'. Karena disebut bid'ah karena murni, nggak ada dalilnya sama sekali. Langsung contoh saja. Seperti misalnya mendekatkan taqarrub ilallah azza wa jal birrahbaniyah. Mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah dengan cara-cara rohbaniyah, yaitu ala-ala biarawan, monks. Apa itu? Ya, ala-ala pendeta, meninggalkan dunia, gak gelem rabi, kan gitu kan? Gak mau menikmati kelezatan-kelezatan dunia, menghabiskan waktu di tempat ibadah-ibadah. Ya, badannya sampai kurus, nggak pernah ngurusi badan sama sekali. Ini dilakukan oleh sebagian, bukan cuma Nasoro, diikuti oleh sebagian kaum muslimin dari kalangan sufi dengan dibungkus istilah yang syar'i. Apa itu? Apa menurut mereka? Zuhud. Nah, ya, jadi semakin bajunya compang-camping semakin zuhud. Mambui semakin apek semakin zuhud. Iya. Adapun ustadz salafi, ustadz wahabi, bajunya bagus-bagus. Iya. Bajunya bagus-bagus, jam tangannya keren gitu. Iya. Kalau ngaji pakai HP, pakai kitab gitu. Enggak zuhud katanya dia. Iya, makanannya Masya Allah, kebuli, kambing. Enggak zuhud gitu. Harusnya makan apa jemaah? Eker-eker sampah mungkin gitu kan. Iya. Ini kata mereka bid'ah yang tidak ada pendalilan sama sekali. Ya, tidak dari Al-Qur'an, sunnah, ijma', tidak ada sama sekali. Maka ini disebut dengan bid'ah hakikiyah. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita akan bahas bid'ah idhofiyah. Ada dalilnya tapi dalil umum. Adapun kenapa dikatakan bid'ah idhofiyah? Karena mereka jatuh dalam bid'ah pada perkara teknis pelaksanaannya. Ya, sholawat. Sholawat ada dalilnya enggak?
Ada innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baik, salawat ada dalilnya. Dari sini salawat itu tidak bid'ah. Tapi dari detail teknis pelaksanaannya, kaifiyah salawatnya, ini yang ngawur. Ya. Salawat-salawat yang beragam-ragam dengan alat musik, dengan joget-joget, dengan tripingan. Kalau ditanya apa dalilnya? Itu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini namanya bid'ah idhofiyah. Dari satu sisi enggak bid'ah, tapi dari detail teknis pelaksanaannya jatuh dalam bid'ah. Ini banyak contoh-contohnya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.